Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 96 dan 97, halaman 113 dan 114. Halaman 113, 114, hadis nomor 96 dan 97, yang secara garis besar kedua hadis qudsi ini berbicara tentang betapa mahalnya, betapa besarnya yang namanya ampunan Allah, ya, rahmat Allah, juga betapa besarnya nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, bila dibandingkan dengan harta kekayaan, bahkan emas sekalipun, ya. Di hadis nomor 96 ini qalat, ya, berkata. Siapa yang berkata itu? Quraisy, itu orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup di kota Mekah, ya, pada saat itu. Li, kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau boleh dikatakan qolat di sini meminta lah, orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu mereka pada saat itu kan belum masuk Islam, belum beriman, sehingga mereka tidak memanggil Rasulullah, tidak memanggil Nabi Muhammad, tapi tentu panggilannya itu ya Muhammad. Ud'u, berdoalah lana, untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, gitu. Jadi ngarobbana gitu, tidak kepada Tuhan kita gitu, tapi kepada Tuhanmu gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka itu belum masuk Islam, mereka masih mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ayyaj'ala, supaya Tuhanmu itu dia menjadikan lana, untuk kami, as-sofa, bukit Sofa, zahaban, itu menjadi emas. Wa nu'minu, dan kami akan beriman, bika, kepada engkau, gitu. Ini semacam sebuah persyaratan, gitu, bahwa mereka baru akan masuk Islam, beriman terhadap apa yang Rasulullah sampaikan, itu manakala Allah menjadikan emas, menjadikan bukit Sofa menjadi emas, gitu.
Kalau tidak menjadikan Bukit Sofa menjadi emas, maka mereka tidak akan beriman gitu. Nah ini dulu pernah juga dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam. Bahkan mereka berkali-kali Pak meminta persyaratan kepada Nabi Musa. Kalau dipenuhi syaratnya mereka akan beriman. Ketika Allah mengirimkan hukuman kepada orang-orang Bani Israel ya, waktu itu mereka berada di bawah perbudakan Fir'aun ya. Ketika Allah menurunkan tuh hukuman kepada Fir'aun dan para pengikutnya, terbaik itu dari suku Kipti ataupun dari orang Bani Israel, pernah kan Mesir itu dipenuhi dengan darah gitu ya. Semua perairan itu berubah menjadi darah. Waktu itu Fir'aun meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu itu menghilangkan darah dari negeri kita ini. Kalau hilang kami akan beriman katanya. Berdoalah Nabi Musa itu kepada Allah dan hilanglah darah itu. Tapi setelah hilang ya tetap saja mereka itu kafir. Allah kirim lagi itu pasukan belalang gitu. Sehingga kota Mesir penuh dengan belalang. Pohon-pohon pada mati gitu Pak ya. Kan dimakan oleh belalang itu. Datang lagi tuh Fir'aun kepada Nabi Musa meminta supaya Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun nggak mau mengatakan Tuhan kita gitu, Tuhanmu ya Musa. Nanti kalau dikabulkan kami akan beriman. Berdoa lagi itu Nabi Musa. Setelah dikabulkan lagi-lagi Fir'aun dan para pengikutnya pun mengingkari. Allah kirim lagi itu katak gitu Pak. Katak sampai Mesir itu dipenuhi dengan katak di mana-mana, di kamar, di dapur itu katak. Meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoa kepada Tuhanmu biar katak ini hilang gitu. Setelah Nabi Musa berdoa dan dikabulkan doanya, lagi-lagi Fir'aun mengkufuri. Ujungnya kan dibinasakan oleh Allah itu. Dia berkali-kali mengingkari, dibinasakan. Orang-orang Bani Israel pun kan pernah meminta kepada Nabi Musa berkali-kali itu. Yang endingnya itu mereka meminta agar mereka bisa melihat Allah itu. Wahai Musa, kalau engkau ya, atau kalau kami bisa melihat Allah, baru kami akan beriman ya. Nah, pada saat itu baru Allah itu memunculkan cahaya ya. Mereka kan semua sudah, ulama ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan pingsan itu. Nah seringkali nih Pak nih, banyak juga orang hari ini, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kita gitu, ketika akan beriman kepada Allah itu kita bikin dulu persyaratan dengan Allah gitu Pak. Ya Allah, saya itu baru mau rajin ke masjid tapi syaratnya ini ya, gitu Pak. Kalau persyaratan saya dipenuhi baru saya akan rajin ke masjid gitu. Tapi kalau sudah dipenuhi anggar itu ke masjid Pak. Ya Allah, saya kalau jadi orang kaya mau jadi ke masjid. Allah berikan kekayaan tuh. Setelah diberikan kekayaan anggar itu ke masjid gitu.
Ya Allah, sehatkan penyakit saya. Kalau sehat, saya akan rajin bersedekah gitu. Enggak sehat anggar we gitu. Nah gitu Pak. Jadi bikin dulu persyaratan, tapi setelah dikabulkan diingkari. Cuman barangkali bedanya kalau dulu Fir'aun memintanya kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah. Kita berdoa langsung kepada Allah. Tapi endingnya seringkali sama, mengingkari gitu Pak. Qala, kemudian Rasulullah menjawab atau berkata, wa taf'aluna, apakah kalian akan beriman kepada Allah jika saya berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan bukit Sofa itu menjadi emas, lalu Allah kabulkan, apakah kalian akan beriman kepada Allah? Qalu, orang-orang Quraisy menjawab, na'am, ya, kami akan beriman. Qala, Rasul bersabda, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menjadikan bukit Sofa itu menjadi emas. Fa'atahu, lalu datanglah kepada Rasulullah itu Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Tentu kan doanya sudah sampai kepada Allah Pak. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan jawaban ataupun penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkatalah Jibril. Nah ini Jibril itu kan malaikat Pak, malaikat. Kalau malaikat itu kan jenis muannas. Jadi kalau di Al-Quran dan hadis Allah menyebutkan kata malaikat, itu sering menggunakan kata yang digunakan itu pakolat malaikat. Jadi pakai ujungnya ta, pakolat. Tapi ketika Allah bicara Jibril, pakola, nggak pakai ta gitu. Itu menunjukkan bahwa malaikat itu tidak punya jenis kelamin Pak gitu. Beda dengan manusia kan. Makanya malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Jadi pakola, berkatalah malaikat Jibril itu, ya Rasulullah, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu azza wa jalla, yaqra'u, mengucapkan, alaika, kepada engkau, assalam, mengucapkan assalamualaikum. Oh ini kan luar biasa nih Pak. Rasulullah mendapatkan titipan salam dari Allah. Allah itu kan assalam itu Pak. Salah satu asma Allah itu assalam, pemilik keselamatan gitu. Makanya kita nggak boleh mendoakan mudah-mudahan Allah diberikan keselamatan, nggak boleh. Kan Allah pemilik keselamatan gitu Pak. Saking bagerna gitu orang ke Allah, ya Allah mudah-mudahan engkau diberikan keselamatan gitu. Berencek Allah tepan nukuring keselamatan mah gitu. Kalau kepada Rasulullah boleh, ya Allah mudah-mudahan Rasulullah diberikan keselamatan, boleh. Jadi Allah assalam memberikan atau mengucapkan salam dan dititipkan kepada malaikat Jibril. Ini kan sebuah anugerah, kenikmatan yang sangat luar biasa, penghormatan yang sangat luar biasa dari Allah assalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa yaqulu, kemudian malaikat Jibril itu berkata atau memberikan pilihan lah, in jika syi'ta, engkau menginginkan, ini sa'a masa Allah, insya Allah itu. Ini sa'a nih, sa'a plus anta itu digabung jadi syi'ta. In syi'ta, jika engkau menginginkan, asbaha, maka akan menjadi lahum untuk mereka orang-orang Quraisy, apa yang akan menjadi as-Safa, bukit Safa, zahaban, menjadi emas gitu. Ya Rasulullah, jika engkau mau gitu, pasti bukit Safa itu akan berubah menjadi emas. Ya Rasulullah, tinggal minta saja Pak. Makanya Rasulullah itu sebetulnya kalau mau menjadi kaya Pak, kalau mau menjadi kaya raya itu sangat mudah sekali. Mungkin cek bahasa kita mah semudah membalikkan telapak tangan. Bayangkan ya tuh Pak, bukit Safa teh kan gede tuh. Kan di situ aya mun ibadah haji atau umrah kan aya Safa wal Marwah itu. Walaupun sekarang kan sudah dimodifikasi gitu. Eta lamun jadi emas sabaraha ton teh eta teh. Itu tinggal Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya ingin engkau jadikan Safa menjadi emas. Jadi emas itu kun payakun gitu Pak. Tetapi ini diingatkan nih oleh malaikat Jibril itu, faman, maka barang siapa kafaro, yang kufur, ba'da dzalika, setelah itu, setelah bukit emas itu setelah bukit Safa dijadikan emas, kemudian ada yang kufur ya, tidak mau beriman kepada Allah, azabtuhu, nah aku akan menyiksanya, azaban, dengan siksa, la u'adzibuhu, yang tidak pernah aku timpakan siksa itu, ahadan, kepada seorang pun, minal alamin, dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi bisa saja wahai Rasulullah, kalau engkau mau bukit Safa ini dijadikan emas. Tapi seandainya dijadikan bukit emas lalu ada yang kufur, ada yang tidak mau beriman, maka Allah akan timpakan siksa yang siksa itu belum pernah Allah turunkan kepada seorang pun. Ini kan ancamannya mengerikan pisan ini Pak. Nah makanya ini untuk kita lah, kalau untuk kita hari ini gitu Pak. Barangkali kan seringkali kita sebagai manusia itu kan punya keinginan-keinginan Pak. Lalu kita berdoa kepada Allah gitu. Berdoa kepada Allah. Ya Allah gitu, kalau seandainya saya punya istri lagi, saya akan rajin ini gitu. Ya Allah, kalau seandainya saya naik jabatan, saya akan ini gitu. Nah, dikabulkanlah oleh Allah itu. Kita harus ingat bahwa itu adalah nadar, itu nadar, janji yang wajib ditepati, dan kita harus cemas kalau tidak ditepati, hukumannya pasti ada hukumannya itu Pak. Sekalipun itu adalah perjanjian kita secara pribadi dengan Allah. Wa in syi'ta, nah kita lanjutkan, wa dan in jika syi'ta, engkau menghendaki, seandainya engkau menginginkan. Nah ini pilihan kedua nih Pak.
Tadi pilihan pertama. Wa in, dan jika tak engkau menginginkan, patah tu, patah plus tu itu anak itu Pak. Patah tu, aku akan bukakan lahum, untuk mereka, babat taubat, pintu taubat, warahmah, dan juga rahmat. Itu Pak. Ini pilihan kedua. Tinggal dipilih saja kita. Mau dijadikan sofa menjadi emas, itu bukit sofa jadi emas. Tapi konsekuensinya kalau ingkar, siksa yang sangat mengerikan. Atau mau memilih Allah mengampuni dosa-dosa mereka gitu, dan memberikan rahmat kepada mereka. Itu kan Pak, orang-orang Quraisy yang dahulunya ketika jahiliyah menyembah berhala itu, Lata, Uzza, Manat itu. Seandainya mereka itu masuk Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, itu dosa-dosanya di masa lalu hapus semuanya itu Pak, hapus. Jadi barangkali di antara mereka ada yang pernah membunuh, ada yang pernah minum khamr, ada yang pernah merampok, berzudi, berzina. Seandainya mereka itu masuk Islam, semua dosanya itu lenyap, itu diampuni oleh Allah itu. Qala, Rasul berkata, bal, bahkan babut taubah warahmah, Rasul itu lebih memilih ampunan dari Allah dan juga rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa ampunan Allah itu lebih mahal Pak dari dunia dan seisinya, dari emas permata. Rahmat Allah itu lebih mahal. Ya, kalau pilihan ini ditawarkan kepada kita nih Pak nih, kira-kira tak orang rek milih nu mana gitu Pak? Rek dijadikan Gunung Arjasari jadi emas dipilih, atau ampunan yang rahmat Allah tak? Aduh, kecipta eta mikirna berapa 7 bulan. 7 bulan mending Gunung Arjasari jadi emas atau mending ampunan di Allah gitu. Kadang kan kita mah Pak diberikan pilihan yang ringan saja, milih pekerjaan atau milih diselamatkan keimanan, sok bingung ta Pak. Kakarek pagaweannya anu gaji nagela teu sabaraha gitu. Komo lamun dibere pilihanana eta gunung jadi emas gitu Pak. Satu lagi Pak nih, 97. Fakoda, fakod itu ini, fakoda, hilang Pak, atau kehilangan. An-Nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nabinya jadi objek ini Pak. Subjeknya siapa? Ashabuhu, para sahabat. Cirinya jadi objek Pak, Nabiyya, iyanya di fathah. Itu kalau subjek Nabiyyu itu, Nabiyyu. Nah, ashabunya ba-nya di domah, berarti itu subjek Pak, pelaku. Nabi jadi objek. Jadi para sahabat Nabi itu suatu ketika itu kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti merasa kehilangan gitu Pak. Karena memang betul Pak, para sahabat itu mereka begitu mencintai Rasulullah gitu. Mereka begitu rindu untuk hidup selalu bersama dengan Rasulullah, begitu rindu untuk selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini tidak lama nih Pak nih. Jadi bukan karena mereka berpisah dengan Rasulullah berhari-hari,
Ya cuma hitungan jam itu Pak. Jadi yang biasanya Rasulullah itu ada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba saat itu belum muncul di tengah-tengah mereka itu. Wakanu, dan keadaan mereka para sahabat itu, idza apabila nazalu, Rasulullah itu apabila mereka itu singgah gitu. Angzaluhu, hu-nya itu kembali kepada Nabi. Angzalun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awsatohum, berada di tengah-tengah mereka. Jadi para sahabat itu kalau di Masjid Nabawi itu Pak, itu selalu bikin lingkaran. Di tengah-tengahnya itu Rasulullah. Mereka siap untuk menerima ilmu, arahan-arahan, nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka nantikan gitu Pak. Mereka tunggu-tunggu gitu. Makanya di Masjid Nabawi itu ada yang disebut dengan Ashabus Suffah itu. Ashabus Suffah itu para sahabat Nabi yang mewakafkan diri untuk berkhidmat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak bekerja Pak. Mereka tinggalkan pekerjaannya itu. Mereka mendapatkan makan dan minum itu hanya dari sedekah para sahabat yang lain. Dan di kemudian hari ini menjadi ulama-ulama besar nih Pak, menjadi orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Berkhidmatlah di Masjid Nabawi itu. Ya, di Muhajirin pantas oke nugus parang siun, nugus gara ada duitna, karanal dompetna gitu. Berkhidmat di Masjid Muhajirin gitu. Iktikaf gitu. Model pantaran-pantaran Habib kita pantas di dia. Ayat tamu disuguhan kopi kan gitu atau disuguhan naon gitu. Sambil beriktikaf mengkaji ilmu di sini. Jadi Rasulullah itu selalu ditempatkan oleh para sahabat itu di tengah-tengah mereka. Nah, suatu ketika atau pada saat itu tiba-tiba Rasulullah itu lama lah gitu Pak, lama tidak kunjung datang di tengah-tengah mereka. Wadannu, mereka menyangka annallaha, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha mulia. Ini suudon pala, suudonnya. Ini suudon yang positif nih Pak nih. Suudon yang positif karena mereka begitu mencintai, merindukan Rasulullah. Mereka berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ikhtaro, telah memilih lahu untuk Rasulullah itu ashaban, sahabat-sahabat goirohum, selain mereka. Cemburu lah mencek bahasa ini Pak. Rasulullah itu kemana ya, kok nggak muncul-muncul gitu. Biasanya Rasulullah itu kalau jam segini sudah ada di tengah-tengah kita, tapi kok sekarang belum muncul-muncul. Jangan-jangan Allah itu telah mencarikan untuk Rasulullah itu sahabat yang baru. Jangan-jangan kita ini sudah ditinggalkan gitu Pak. Jangan-jangan kita ini punya salah sama Rasulullah sehingga Allah cari pengganti kita gitu Pak. Faida, maka ketika mereka para sahabat itu bi khoyal
Khayal teh mun bahasa urang mah ngahayal, Pak. Jadi hayalan teh bahasa Arab teh ketika mereka membayangkan gitu atau memikirkan, nu tepat mungkin membayangkan lah. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayang-bayang oleh mereka itu, Pak. Nah, teu jauh beda we lamun hiji lalaki lagi menikah cinta seorang perempuan. Nah, can datang-datang wae nya padahal mah karek ge 3 menit eta teh. Asa geus 3 jam padahal karek 3 menit. Lalu dipikiran keur ka mana, bawa-bawa keur ieu, bawa-bawa keur ka mana ka ditu kan gitu. Maka baru lalu mereka bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Hina ketika ra'auhu, hu-nya itu kembali kepada Nabi, ra'aun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu muncul Pak Rasulullah itu. Lalu mereka bertakbir menunjukkan rasa bahagia gembiranya mereka. Kan begini Pak, rasanya kalau kita nih sedang menunggu-nunggu seseorang, betul Pak, kita tuh ingin menemui seseorang, ditunggu-tunggu tuh, tiba-tiba orang yang ditunggu itu muncul, kan akan bahagia sekali. Nah, kebiasaan dahulu orang-orang Arab itu, para sahabat, ketika mendapatkan kebahagiaan itu mereka suka mengucapkan Allahu Akbar. Wa qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asfaqna, kami cemas itu, ayyakunallahu, bahwasanya Allah tabaraka wa taala, dat yang maha suci dan maha mulia, ikhtara, telah memilih laka, untuk engkau, ashaban, sahabat, ghairana, selain kami. Ya Rasulullah, kami ini sudah cemas banget gitu. Kalau Allah telah memilihkan sahabat yang baru selain kami untuk engkau gitu. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, la, tidak gitu. Bal, bahkan antum, kalian ini, ashabi, sahabat-sahabatku, fid dunya, baik dalam kehidupan dunia, wal akhirah, ataupun dalam kehidupan akhirat. Wah, mendengar perkataan Rasulullah seperti itu bahagia itu Pak. Para sahabat itu senang gitu, karena mereka dijadikan sahabat oleh Rasulullah itu bukan hanya sahabat dunia, tapi dunia akhirat gitu, Pak. Berarti kan di surga itu Pak kalau di akhirat itu, karena di akhirat kan tempat Rasulullah di surga. Maka orang-orang yang dijadikan sahabat Nabi otomatis bersahabatnya dengan Rasulullah itu di surga. Lalu Rasulullah melanjutkan perkataannya nih, innallaha, sesungguhnya Allah, tuh Pak di baris kesempatan kelima tuh tengah-tengah, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi atau yang maha mulia, aiqadoni, telah menidurkan saya. Jadi hilangnya Rasulullah dari para sahabat itu Pak, dari tengah-tengah para sahabat itu, atau terlambatnya Rasulullah hadir di tengah-tengah para sahabat itu, karena Rasulullah itu tertidur Pak, atau ditidurkanlah oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah menerima wahyu Pak, menerima wahyu.
Kan terkadang kalau Rasulullah menerima wahyu itu beliau ditidurkan oleh Allah gitu Pak. Faqala, Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku lam ab'as, tidak pernah mengutus nabiyan seorang nabi pun, wala rasulan, dan tidak pernah mengutus seorang rasul pun, illa melainkan waqad sa'alani, dia telah meminta kepadaku mas'alatan, satu permintaan besar ini Pak. A'taituha, dan aku memberikannya, mengabulkan permintaan itu, iyahu, kepadanya. Dahulu nih Nabi Muhammad nih. Jadi dalam tidurnya itu Allah berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, semua nabi, semua rasul yang pernah saya utus itu semuanya pernah meminta kepada saya gitu. Pernah berdoa kepada saya, meminta satu permintaan yang sangat besar gitu Pak. Makanya nih di sini menggunakan kalimatnya kalimat negatif. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak pernah meminta gitu. Semuanya pernah meminta gitu. Tapi engkau Muhammad kok belum pernah minta gitu. Wah, lamun urang ditawaran gitu pasti katanya, ya Allah, minta mobil sabaraha hiji, minta imah sabaraha hiji, minta sawah sabaraha hektar, gunung sabaraha hiji, pamajikan opat. Wah, pokoknya segala rupa dipenta jika orang tawaran gitu. Pas'al, ya, wahai Muhammad, silahkan engkau minta. Pas'al ya Muhammad, silahkan engkau Muhammad minta gitu. Ditawaran itu apa ku Allah, silahkan engkau minta ya Muhammad, tuh pasti akan aku berikan gitu. Fakultu, lalu Rasulullah berkata, mas'alati, nah, permintaanku ya Allah hanya satu Pak. Apa itu? Syafaatun li ummati yaumal qiyamah, yaitu syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Nah ini Pak nih, ini kan permintaan yang sangat besar jadi Pak. Permintaan Rasulullah yang sangat besar itu kepada Allah, agar Allah memberikan syafaat untuk umatnya pada hari akhir. Dulu pernah kita sampaikan kan ada macam-macam syafaat itu. Faqala, nah berkatalah atau bertanyalah siapa Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Rasulullah Pak. Rasulullah itu mantunya kan menikah sama Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sekalipun mertuanya, ini mertua nih, memanggil menantunya itu sudah dipanggil si lain gitu atuh. Ai didinya kumaha? Henteu. Rasulullah itu Pak. Dan panggilan Rasulullah itu adalah panggilan yang sangat mulia. Makanya itu dalam beberapa riwayat kan dikatakan beda panggilan istri Nabi kepada beliau ketika sedang marah dan ketika mereka tidak marah itu. Jadi kalau ya Rasulullah itu panggilan kehormatan, wahai Rasulullah, wa masyafaah itu, syafaat apa yang engkau minta kepada Allah. Nah ini menunjukkan karena memang syafaat itu berbeda-beda Pak.
Kan gini nih, ada syafaat itu satu, umpamanya syafaat untuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah masuk surga tanpa hisab, agar mereka dimasukkan surga tanpa hisab. Kemarin tuh dalam hadis nomor berapa tuh? Nomor 95 tuh. Sampaikan siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Yang kedua, ada syafaat Nabi itu untuk orang-orang yang akan masuk surga agar disegerakan masuk surganya, dihisab nih Pak, agar hisabnya jangan terlalu lama, dimudahkan dihisabnya sehingga segera masuk surga. Yang ketiga, ada syafaat yang ini nih, qala nih berkata, Rasul menjawab pertanyaan Abu Bakar, Pak. Aku berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, syafaatku allati ihtabatu, yang telah aku simpan indaka di sisimu. Wahai Abu Bakar, syafaat yang aku pinta kepada Allah itu, aku mengatakan begini, wahai Rabbku, aku meminta kepada engkau syafaat yang telah aku titipkan, aku simpan di sisi engkau. Fayaqulu, berfirmanlah ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, ya. Payukhriju Rabbi, lalu Allah mengeluarkan, tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan baqiyata ummati minan nar, sisa-sisa umatku dari neraka, payang biduhum, lalu Allah memasukkan mereka fil jannah, ke dalam surga. Ini syafaat ini Pak. Jadi syafaat Rasulullah, syafaat Allah untuk Rasulullah agar Allah itu mengeluarkan umat Nabi Muhammad, umat Nabi ini Pak, yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, supaya dikeluarkan dari dalam neraka, karena ada keimanan dalam hatinya walau sekecil apapun. Setelah dikeluarkan kan tuh, dalam hadis yang lain dulu pernah kita bahas, itu dimasukkan itu Pak ke Nahrul Hayat, itu sungai kehidupan. Untuk apa? Untuk dimodif dulu Pak. Kan mual aya tuh aki-aki negara orang patut nu arah rompong masuk surga, kan mual aya. Dimodif dulu Pak di sungai Nahrul Hayat itu, sehingga nu aki-aki jadi ngarora deui, jadi garanteng deui, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Nah ini menunjukkan Pak, menunjukkan betapa istimewanya, mahalnya kedudukan Rasulullah di tengah-tengah para sahabat, dan betapa mahalnya yang namanya syafaat Rasulullah SAW. Makanya dalam suatu hari, dalam suatu kisah dikisahkan begini, itu selepas perang Hunain Pak, selepas perang Hunain, umat Islam itu kan dalam perang Hunain mendapatkan kemenangan itu, sehingga mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang Pak. Di situ ada tawanan-tawanan perang, ada harta rampasan perang, baik logistik ataupun persenjataan. Nah waktu itu ghanimahnya itu oleh Rasulullah tidak segera dibagikan itu Pak. Kenapa tidak segera dibagikan? Karena Rasulullah menunggu orang-orang Hawazin, menunggu pertaubatan dan masuk Islamnya orang-orang Hawazin. Makanya itu ditahan oleh Rasulullah itu di suatu daerah namanya Jir'anah itu. Jir'anah.
Nah, waktu itu sudah para sahabat sudah cukup banyak lah, di antara para sahabat khususnya yang baru masuk Islam itu yang bertanya-tanya tentang ghanimah itu. Kemudian Rasulullah membagikan tuh Pak, harta rampasan perang itu sedikit lah sebagiannya, itu pun dalam riwayat dikatakan sejenis perak gitu. Yang lain belum, baru perak yang dibagikan itu. Itu kepada orang-orang muhajirin. Kan ada orang muhajirin, ada orang ansor itu Pak yang ikut perang dalam perang Hunain itu. Nah, diberikanlah kepada orang-orang muhajirin itu tuh ghanimah itu. Sementara orang-orang ansor tidak kebagian sedikit pun itu Pak. Mereka nggak kebagian. Maka pada saat itu muncullah tuh ada seseorang yang mengatakan, terutama dari orang-orang Arab Baduy Pak, Arab gunung kan aya nu ngarang orang gunung sok celetak celetuk geuning Pak. Matak lamun hayang disebut orang kota kudu bisa menjaga lisan. Lamun anu teu bisa menjaga lisan eta teh orang gunung Pak gitu. Nah, orang Baduy teh eta teh celetuk gitu. Wah, Nabi Muhammad enggak adil euy cenah gitu. Makanya cenah orang muhajirin dikasih, ari kita tidak gitu. Sampailah tuh perkataan si Arab Baduy tadi kepada Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah memerintahkan orang-orang Ansor itu untuk berkumpul tuh di tengah-tengah Rasulullah itu. Setelah mereka berkumpul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, gitu. Apakah kalian tidak rela gitu, kalau yang lain orang-orang muhajirin pulang ke rumahnya, pulang ke negeri mereka masing-masing, ke rumah masing-masing membawa ghanimah gitu, membawa harta, membawa tawanan gitu Pak. Kan di antara tawanan tak ada perempuan itu Pak, dijadikan we pamajikan deui gitu tah. Aya oge lalaki dijadikan pembantu di kebon atau di padang pasir lah, ngurus domba, ngurus sapi gitu. Apakah kalian tidak rela kalau seandainya yang lain pulang ke rumahnya bawa ghanimah, sementara kalian pulang ke rumah kalian bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu para sahabat Ansor itu terdiam, itu semuanya tertunduk malu, menangis. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami rela," katanya. Karena memang kan Rasulullah lebih mahal ketimbang emas, ketimbang harta, ketimbang tawanan. Nah, itu untuk menunjukkan betapa mahalnya kerasulan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.